Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 246, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Keesokan harinya, Rahman bersiap pergi ke klub Martis untuk mendesak Messi agar mempercepat langkahnya untuk mencari Melanie. Kemudian dia langsung menerima telepon dari Andini. Saat sebelum gempa itu terjadi, Andini kebetulan juga berada di tempat itu. Rahmanlah yang menyelamatkan anak laki-laki wanita lumpuh itu. Kemudian, Rahman membawanya ke perusahaan Bintang 8 untuk bekerja. Saat itu dia menyuruh Melissa mencatat nomor teleponnya. Dia berkata jika ada masalah langsung saja menghubunginya. Dia juga tidak tahu Raka akan memberikan pekerjaan apa untuknya. "Tuan Rahman, bisakah kamu membantuku?" ucap Andini di telepon yang terdengar seperti sedang menangis. "Kak Andini, apa yang telah terjadi? Katakan padaku." Rahman mengerutkan kening. Andini adalah wanita yang sangat menyedihkan. Raka sangat berbaik hati telah memberikannya pekerjaan, sekarang dia malah meminta tolong nada seperti orang yang putus asa. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. "Tuan Rahman, mereka mau lapor polisi untuk menangkap anakku, sekarang aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," ucap Andini sambil menangis. Rahman mendadak panik. Anak laki-laki Melissa belum genap berumur 5 atau 6 tahun. Seharusnya dia sudah bersekolah di TK seperti anak-anak seusianya. Tetapi karena Andini tidak bisa membayar uang sekolah, dia berencana setelah lewat 2 tahun dia akan langsung mendaftarkan anak laki-lakinya ke sekolah dasar. Sehingga sekarang dia hanya bisa membawa anak laki-lakinya itu pergi bekerja. Anak sekecil ini, apa yang telah dia lakukan sehingga harus dilaporkan pada polisi? "Nona Andini, kamu jangan panik. Tunggu aku. Aku sekarang pergi ke sana dan akan sampai kurang dari 15 menit. Sebenarnya Rahman ingin menyuruh Raka untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi setelah dipikir berulang kali, dia akhirnya memutuskan agar dia sendirilah yang pergi ke sana. Dia ingin melihat orang seperti apa yang tega melaporkan anak yang masih kecil pada polisi." Di dalam benaknya, si anak itu, anak laki-laki Andini, dia adalah seorang anak yang sedikit lambat dalam pertumbuhannya. Anak dengan keadaan seperti ini bisa membuat masalah apa di perusahaan? Baiklah, aku sangat berterima kasih padamu, Tuan Rahman." Mendengar respon Rahman, Andini sangat terharu. Setelah menutup telepon, Rahman langsung pergi menuju gedung perusahaan global. Dia sekarang berada tidak jauh dari lokasi perusahaan tersebut. Jika tidak macet, dia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai di sana. Saat itu, para pegawai perusahaan Bintang 8 sedang berkumpul di depan gedung perusahaan global. Si anak itu bersembunyi di balik punggung Andini, matanya dipenuhi rasa takut. "Marwah, anakku masih sekecil ini, bagaimana bisa dia mencuri lipstikmu? Selain itu, meskipun dia masih kecil, tetapi dia tahu jika lipstik bukanlah benda yang dipakai anak laki-laki. Bisakah kamu tidak memandang buruk seseorang?" pinta Andini sambil melindungi anak laki-lakinya. Marwah menghela napas sebentar, kemudian kembali berkata dengan keras, "Anakmu itu adalah seorang pencuri. Dia diam-diam pergi ke mejaku. Setelah aku kembali, aku langsung sadar jika lipstikku telah hilang. Kalau bukan dia pencurinya, lalu siapa lagi? Kamu mau aku memfitnah teman kerjaku dengan berkata jika mereka yang mencuri lipstikku?" Baru saja perkataan Marwah mereda, sekarang giliran beberapa teman kerjanya yang melontarkan kalimat buruk. "Andini, apa maksudmu? Kamu mau memfitnah kami dengan berkata kamilah yang mencuri lipstik supervisor. Menurutmu, apa kami seperti orang yang tidak mampu membeli lipstik sendiri? Aku bahkan sangat ragu, bukankah kamu mendoktrin anakmu ini untuk mencuri lipstik supervisor?" "Benar sekali.
Kamu itu hanya seorang cleaning service, dengan gaji yang rendah itu, apa kamu mampu membeli lipstik? Menghadapi kemarahan yang tak henti-hentinya dari para wanita itu, Andini marah hingga hampir menangis. Dia adalah orang yang tidak memiliki keterampilan, dia hanya bisa membersihkan toilet, tetapi dia masih memiliki harga diri. Lihatlah, kamu itu lumpuh, apa yang bisa kamu kerjakan? Selain itu, kamu juga membawa anakmu ke sini, kamu mau mengganggu kami yang sedang bekerja. Aku ingat, 2 hari yang lalu handphoneku hilang, bukankah kamu yang menyuruh anakmu mencuri handphoneku? Jika kamu tidak mengaku, akan kami laporkan ke polisi. Menurutku kamu harus secepatnya membawa anakmu pergi, perusahaan kita ini adalah bintang 8. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Apakah kamu tidak pernah memikirkan tentang hal itu? Kalian ibu dan anak berada di perusahaan ini, hanya bisa merusak citra perusahaan saja. Saat ini, beberapa pegawai laki-laki juga datang ramai-ramai menghampiri mereka untuk memaki Andini. Marwah tidak hanya sebagai supervisor pegawai perusahaan, dia juga salah satu wanita tercantik di perusahaan ini. Banyak pegawai laki-laki yang menganggapnya sebagai seorang dewi di dalam pikirannya. Marwah bekerja di perusahaan yang sama dengan Hanzo. Dia dan Hanzo telah membuat kesepakatan, tidak ada satupun dari mereka yang memutuskan hubungan. Sehingga tidak ada satupun orang di perusahaan yang tahu jika mereka adalah sepasang kekasih. Hal ini membuat banyak pegawai laki-laki yang berusaha mencuri perhatian Marwah. Tidak ada satu laki-laki pun yang bersikap kurang sopan padanya. Mendengar tuduhan dan fitnah yang dilontarkan padanya, hati Andini sungguh sakit. Dia sangat hafal luar dalam sifat anaknya. Saat membersihkan toilet dia sering membawa anak laki-lakinya di sampingnya, tetapi dia sama sekali tidak pernah memindahkan apapun yang ada di atas meja. Selain itu, si anak juga sangat penurut. Dia selalu membantu ibunya. Bagaimana mungkin dia bisa mencuri? Andini, kamu mau mengaku atau tidak? Jika kamu tidak mengaku, aku akan pergi ke manajer personalia. Aku akan menyuruhnya mengatasi permasalahan ini. Lihatlah apakah dia bisa mengusirmu setelah ini. Melihat Andini yang masih tidak berbicara, Marwah mulai mengancam. Memecat pegawai seperti ini, manajer personalia biasanya bisa saja melakukannya tanpa ada persetujuan dari Raka. Tentu saja, nantinya manajer personalia juga akan melapor kepada Raka. Alasan apa yang membuat manajer personalia memecat pegawai tersebut? Apa kesalahan yang dibuat pegawai tersebut pada perusahaan ini? Setelah berkata seperti itu, Marwah langsung berbalik arah menuju ruangan manajer personalia. Saat ini, manajer personalia, Hanzo sedang berdiri di lantai 3 melihat keadaan di bawah. Melihat Marwah naik ke atas, dia langsung tersentak melihat orang yang baru saja dilihatnya sekarang sudah berada di sampingnya. Wanita jalang itu tidak mau mengakui. Selain itu dia masih menelpon seseorang, aku juga tidak tahu apakah dia meminta Rahman untuk datang ke sini. Marwah menggunakan suara yang sedikit pelan ketika berada di samping Hanzo. Hanzo langsung terdiam, kemudian berkata, tidak peduli bagaimanapun, kamu harus memaksanya mengakui jika anaknya adalah pencuri. Jika begitu, aku akan ada alasan untuk memecatnya. Sambil mengerutkan kening, Marwah berkata, lalu jika Rahman datang bagaimana? Bukankah hubungannya dengan Direktur Raka sangat baik? Jika dia mencari Direktur Raka, bisa saja kamu disalahkan bukan? Mereka hari ini telah menyusun rencana untuk menyerang Andini karena Hanzo telah mengetahui semuanya. Andini adalah orang yang dibawa oleh Rahman. Sebelumnya, Rahman pernah menyuruh Hanzo berlutut di pintu masuk perusahaan seharian, dan meninggalkan Hanzo bersama rasa malu yang melekat di dirinya. Terakhir kali, dia menulis kritik diri untuk mempertahankan pekerjaannya. Saat itu, kebencian Hanzo pada Rahman memuncak. Setelah tahu Andini adalah orang yang dibawa oleh Rahman, dia tentu saja dia akan menyerang Andini. Dia hanya seorang cleaning service, dan juga seorang yang lumpuh. Aku bisa menebak, Raka akan menyuruhnya untuk tetap tinggal, dia juga akan mencari muka pada Rahman.
Jika hari ini dia mengakui jika anaknya adalah pencuri, maka Raka pasti akan mendukung kita untuk memecat Andini. Saat itu, Rahman juga tidak tahu akan berbicara apa lagi. Ucap Hanzo dengan tegas. Setelah berpikir lama, Marwah juga merasa penjelasan Hanzo sangat masuk akal. Jika Andini mengakui di depan perusahaan jika anaknya adalah seorang pencuri, saat itu Rahman akan lebih malu. Dia pasti tidak akan meminta kesempatan pada Raka untuk menerima Andini lagi. Marwah dan Rahman sebenarnya adalah teman kuliah. Selain itu Rahman juga tahu jika Hanzo adalah kekasihnya. Tetapi seingatnya, Rahman adalah orang yang sangat dingin. Dia tidak peduli jika tindakannya saat itu sungguh membuat Hanzo sangat malu, sehingga dia juga sangat membenci Rahman. Baiklah, aku akan turun dan menyuruhnya mengakui. Setelah mengangguk, Marwah kembali turun ke bawah. Kali ini, dia akan berusaha memaksa Andini untuk mengakui. Bersambung.